kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempurnaan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu di kampus ini. Kuliah ketua saya yakni Mahmudi Haryono, Bapak Mahmudi Haryono hari Selasa telah menuju takdirnya, dan kita tidak menyangka bahwa sebenarnya dia Ibu Dr. Husni Ningsih sebagai Jadi program kita yang pertama pendampingan mulai dari pas penangkapan kemudian sampai nanti mau bebas. Teman-teman yang bebas ini nanti bisa menciptakan kemandirian dari segi ekonomi. Ya mungkin itu dari promonya bengkel senjata ya. Rumah ini sekretaris Amir. Kalau bagian saya dulu itu saya yang menyembunyikan teman-teman DPO. Jadi waktu itu saya cukup punya kontrakan banyak lah, kontraktor banyak. Dari Prambanan Klaten sampai ke Purwokerto. Mungkin banyak hampir 28 orang yang sempat saya urusi. Kemudian ini yang jadi perhatian saya kali ini. Yang kedua, kemahiran kelompok-kelompok melakukan propaganda di media sosial mengajak mantan narapidana terorisme yang sudah NKRI. Artinya beliau-beliau ini sebagai pelaku, beliau-beliau yang pernah terkena, kemudian beliau-beliau ini bagaimana kemudian mengentaskan dari terkena itu kemudian bisa NKRI. Nah artinya ketika beliau kami ajak ke sini berhadapan teman-teman semuanya, artinya beliau akan bercerita dulu seperti apa. Dikatakan oleh Pak Rinda tadi yang membawa bom 1 ton di rezeki gitu kan, beliau ini. Jadi kemarin hari Selasa pagi beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian perjuangan untuk menyebarluaskan kebaikan melalui konsep deradikasi dan untuk mencegah. Yang berikutnya di hari ini Utinus ya, anti intoleran dan anti radikal di Indonesia. Nanti kita akan upayakan akan mendapat penghargaan bahwa Udinus ini adalah kampus satu-satunya kampus di Indonesia yang bisa menghadirkan ex narapidana teroris terbanyak ya, ada 15, nih baru diwakili oleh 14 lagi nanti akan hadir di Udinus. Narapidana teroris, teman-teman kita santai aja ya. Ini koyo penyiar TV gitu nih. Ya, penyiar TV dadakan. Saya beberapa waktu yang lalu tetapi kecintaan negaranya kepada negerinya itu lebih keren Indonesia negerinya. Dan percaya nanti dibuktikan salah satu dari Malaysia. Ada Pak Sambo, kemudian ada kasus Kanjuruhan dan lain-lain ya. Ini lagi tren. Nah ini upaya kita mendekatkan kepada masyarakat. Ini di penjara di Makobrimob, kemudian di penjara di Majalengka, terakhir di Sentul Bogor. Di Sentul Bogor ya, di Sentul Bogor. Apa yang menjadikan Pak Sumut? Bapak Purnomo, Bapak Moderator. Siapa nama saya siapa Pak? Nama saya siapa? Saya Rindra Pak. Oh, Pak Rindra. Lebih dulu dari Partai Gerindra. Kemudian tidak adanya toleransi, kemudian melahirkan konflik dan benturan antar kepentingan. Lanjut. Kemudian intoleransi, radikalisme sampai dengan terorisme gitu kan, mulai intoleransi penolakan gitu kan, terus mulai radikalisme timbul ideologi, kemudian intoleran sampai dengan terorisme menggunakan kekerasan sehingga kewaspadaan mulai waspada sampai dengan awas. Jadi ini yang nanti teman-teman nanti yang tingkat ke awas. Lanjut. Nah ini secara ideologi kemudian tidak menyentuh penggantian sistem demokrasi dengan cara kekerasan. Lanjut. Nah, kriminalitas gitu kan, mulai cari bahan-bahan tentang mengapa generasi muda yang pertama akses informasi jejaring sosial yang tanpa batas gitu kan. Jadi kemudian adanya konten hate speech gitu kan. Nah, kemudian literasi yang lemah terprovokasi dengan konten yang mereka akses. Harusnya namanya guru. Ya, untuk tanggapan ini pelatihannya sangat bermanfaat sekali ya, biar kita sebagai generasi milenial juga paham apa itu radikalisme dan juga terorisme, sehingga kita bisa menangkal dan juga memahami secara lebih untuk melangkah lebih
lanjut agar kita juga tidak salah arah dalam menentukan pencapaian kita nanti, karena ini sangat berpengaruh juga pada masa depan, agar kita tidak salah dalam memilih pergaulan, pertemanan, dan juga memilih dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kita. Jadi kita sampaikan bagaimana paham radikal terorisme ini bisa masuk ke semuanya, terutama ke mahasiswa. Jadi memang sangat penting sekali, sehingga kita sampaikan bahwa bagaimana sih cara paham radikal terorisme itu bisa masuk ke wilayah-wilayah adik-adik kita yang masih di kampus ini. Tapi kalau melihat mungkin mahasiswa dewasa ini seperti apa sih Pak mengenal tentang paham radikalisme dan terorisme? Ya, saya melihatnya sangat mudah sekali ya, karena memang banyak media sosial yang memang sangat masif sekali, katakanlah begitu masif sekali dalam bagaimana paham-paham radikal itu di dalam media sosial ini, sehingga mahasiswa ini walaupun mungkin di kampusnya tidak ada orang-orang yang memberikan satu paham radikal, tetapi di media sosial ini sangat masif sekali paham-paham itu, sehingga ya memang untuk acara ini ya kita sangat konsen sekali supaya para mahasiswa ini supaya bagaimana sih untuk menangkal paham-paham Lebih waspada. ya, lebih waspada. Acara ini masuk ke kampus Baik, terima kasih. Kami dari Satuan Mahasiswa Semarang mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada kampus Universitas Dian Nuswantara melalui Ibu Wakil Rektor 3 yang telah memberikan sarana prasarana terkait dengan Polri dalam rangka untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme dan terorisme yang terutama untuk para generasi muda. Kami sangat berharap artinya bahwa dengan adanya kegiatan ini kami mengajak para stakeholder melalui program Presisi Polri, kami mengedepankan pemanusiaan berintegritas. Jadi artinya melalui generasi muda intelektual kampus Udinus ini kami mengajak para pelaku langsung, yakni para ex-napi terorisme, untuk memberikan edukasi, sehingga dengan edukasi ini memberikan wacana, kemudian para generasi muda, para intelektual muda kampus nantinya memahami dan mengerti, sehingga akan menjadi deteksi dini dan penangkal dini kaitan dengan adanya paham-paham yang nantinya akan masuk, sehingga bisa kita antisipasi sedemikian demikian. kalau melihat generasi muda saat ini seperti itu melihat paham radikalisme. Baik, jadi artinya kalau kita bicara soal radikalisme dan terorisme bagi generasi muda, otomatis kita harus wanti-wanti mengantisipasi terutama adanya media-media. Baik, terima kasih. Jadi kami ini setiap tahunnya di awal perkuliahan angkatan baru itu ada organisasi mahasiswa yang kami ajak untuk namanya refreshing kepemimpinan. Jadi mereka para ketua organisasi mahasiswa yang memang kita didik secara soft skill ya, dan hard skill, nanti bagaimana dia akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kebetulan kami ketemu dengan Pak Purnomo dan Gayung Bersambut. Kami mengajak adik-adik bagaimana meneladani untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ya, NKRI yang hormati, dan mengadakan ini tukar pendapat gitu ya, tukar pikiran dari para napi yang tadinya mungkin berbuat radikal dan teroris, tapi kemudian kembali kepada negara kita, negara Indonesia. Oleh sebab itu pengalaman itu yang pahitnya seperti apa, yang sekarang kita bersama-sama membangun Indonesia menjadi jauh lebih baik. Kalau antusias dari mahasiswa sendiri seperti apa dari acara? Kalau kita lihat tadi mahasiswa sangat antusias sekali, karena memang ini kan langsung ya, tahu langsung. Kalau kita mungkin ada hanya teorinya dan kita mendatangkan siapapun dengan teorinya, tapi ini kita ketemu dengan para nabi-nabi dan pengalaman itu digedok tularkan, sehingga